Jadi ini satu contoh saja gitu perkembangan keadaan itu sampai bulan Desember. Nah, bulan Januari itu sudah mulai demonstrasi besar-besaran, dan demonstrasi yang sangat besar itu pada tanggal 11 Maret tahun 66. Tapi jangan lupa gitu bahwa sebetulnya sebelum tanggal 11 Maret, pada tanggal 9 Maret tahun itu, dua orang pengusaha yaitu Dasaad dan Asimning itu sudah diutus oleh Soeharto. Ya, sebetulnya yang mengutusnya itu Alamsyah Ratu Perwakilan Negara, tetapi membawa surat dari Soeharto. Kedua pengusaha yang dekat dengan Bung Karno itu, Dasaad dan Asimning, itu menemui Bung Karno ke Bogor, di Istana Bogor, dan meminta Bung Karno itu supaya tetap menjadi presiden, tetapi kekuasaan sehari-hari diserahkan kepada Soeharto. Dan ketika itu Bung Karno sangat marah, dan di dalam buku Asimning dikatakan Bung Karno sempat lempar asbak kepada Asimning dan mengatakan kamu sudah pro Soeharto gitu. Jadi artinya itu ditolak. Jadi pada tanggal 9 Maret tahun 66 upaya untuk mengalihkan kekuasaan itu tetap mengakui Soekarno presiden, tapi kekuasaan sehari-hari Soeharto itu ditolak. Nah, ditingkatkan lagi. Jadi sangat jelas 11 Maret itu ada demo mahasiswa, dan kemudian diakui oleh Kemal Idris ada pasukan Kostrad yang bersama-sama di belakang mahasiswa gitu. Nah, itu kan yang menyebabkan ketika itu para pengawal Cakrawirawa itu mengatakan ada pasukan yang tidak dikenal yang juga ikut gitu. Sehingga Bung Karno merasa bahwa ini berbahaya. Sehingga pada tanggal 11 Maret itu Bung Karno di dalam sidang kabinet itu buru-buru ke Bogor dengan naik helikopter misalnya gitu. Itu juga terlihat betul bahwa upaya itu dilakukan secara bertahap, sistematis. Dan pada tanggal 11 Maret kemudian ada 3 orang jenderal yang ikut rapat, kemudian menemui Soeharto dan kemudian ditugaskan ke istana di Bogor, dan kemudian kita tahu bahwa itu menghasilkan atau keluar surat perintah 11 Maret itu. Dan itu yang digunakan oleh Soeharto untuk sehari kemudian membubarkan PKI, tapi tidak cukup membubarkan PKI saja. Yang dilakukan setelah itu membubarkan Cakrawirawa. Karena Cakrawirawa ini adalah pasukan yang mengawal Bung Karno dan kemudian menangkap 15 orang menteri yang loyal kepada Soekarno gitu. Ini berbeda sekali dengan keadaannya pada tahun 98 misalnya, ketika ada belasan orang menteri Soeharto itu malah mundur gitu. Mereka tidak mau lagi bersama Soeharto gitu. Sedangkan pada tahun 65 itu, pada tahun 66 itu, para menteri itu masih setia pada Soekarno. Dan itu sebabnya mereka ditangkap oleh Soeharto. Istilahnya waktu itu diamankan. Jadi mereka tidak ditangkap. Di dalam suratnya itu mereka dalam rangka pengamanan gitu. Jadi mereka diamankan, ya artinya mereka ditangkap, dan itu belasan tahun namanya gitu. Jadi ditangkap belasan tahun para menteri-menteri itu. Iya, ditangkap dengan tanpa pengadilan, dan itu dengan hanya surat bahwa mereka diamankan gitu. Jadi itu yang terjadi terhadap 15 orang menteri gitu. Yang diadili kan itu hanya Subandrio misalnya, itu melalui pengadilan. Tapi yang lain itu kan tidak diadili, jadi hanya ditangkap, ya istilahnya diamankan, ya itu berlangsung ya belasan tahun. Itu yang apa namanya? Diamankan di mana, Pak? Dipindah-pindah atau di lokasi? Dipindah-pindah, tapi antara lain itu misalnya itu. Kalau Subandrio itu pernah di Cimahi, pernah di RTM, Rumah Tahanan Militer, kemudian pernah juga
di dekat lubang buaya itu kan juga ada apa namanya, ada tempat penahanan juga gitu. Jadi mereka ditahan cukup lama, dan memang ada yang ditahan relatif lebih singkat ya, seperti ya, tapi yang bukan menteri, misalnya Pak Malui Sailan itu pernah juga ditahan gitu, tapi tidak belasan tahun gitu. Akhirnya dibebaskan semua, Pak. Ada apa? Dibebaskan semua, Pak. Oh Semua. iya, akhirnya mereka dibebaskan. Ada yang kalau yang untuk kasus Subandrio itu karena melalui pengadilan ya, dan dia dihukum seumur hidup, dibebaskan ketika usia tua gitu. Pada tahun 95 ketika usianya itu sudah dianggap sudah sangat tua. Jadi Subandrio itu dibebaskan gitu. Jadi itu yang terjadi kepada ya para menteri yang loyal terhadap Soeharto, loyal terhadap Soekarno. Bukan hanya itu ya, ada juga yang belasan tahun itu juga seorang kolonel angkatan udara. Jadi yang menarik itu kolonel angkatan udara ini yang namanya Suaib Ardjakusuma. Jadi dia orang Sunda. Suaib Ardjakusuma ini kolonel angkatan udara. Kesalahannya itu adalah pada tanggal 1 Oktober, pada tanggal 1 atau 2 Oktober tahun 65, dia menjemput Waperdam Subandrio itu dari Medan dijemput untuk diterbangkan ke Jakarta. Jadi dia dianggap ketika itu melakukan tugas dari Omar Dhani yang kemudian juga diadili, dan karena itu dia ditahan pada mulai tahun 69. Jadi peristiwanya sudah cukup lama. Dan dia ditahan tahun 69. Seorang kolonel yang lulus terbaik dari apa namanya itu, dari sekolah Seskoa, ya. Seorang kolonel itu ditahan cuma karena gara-gara dia membawa atau menerbangkan Subandrio itu dari Medan ke Jakarta. Dan itu menimpa juga anaknya juga yang juga seorang tentara gitu. Jadi anaknya ini seorang, kalau ini angkatan udara, anaknya angkatan laut, namanya Gita Ardjakusuma. Nah, Gita orang angkatan laut, satu angkatan dengan Wiranto. Jadi dia lulus satu angkatan dengan Wiranto, berdinas di angkatan laut itu sampai kapten. Nah, ketika bapaknya itu di Suaib Ardjakusuma itu ditahan, dia juga mau tidak mau itu terpaksa harus mundur dari dia tidak dipaksa, tapi dia sadar bahwa karirnya itu akan mati gitu. Dia tidak akan bisa berkembang karena orang tuanya itu dianggap terlibat G30S gitu. Jadi dia harus mundur dari angkatan laut gitu. Jadi seorang yang sudah berjuang ya, sudah berkarir gitu sebagai kapten angkatan laut itu harus keluar dari angkatan laut. Tetapi yang menarik juga, Ardjakusuma ini bekerja di perusahaan pelayaran nasional, dan kemudian pada tahun 80 itu ketika Sudomo itu menjadi menteri, dan dia mempunyai gagasan itu mengikuti expo di Kanada, di Montreal. Ada expo apa namanya itu, expo kapal, expo maritim di sana gitu. Dan ketika itu Indonesia itu mau mempertunjukkan di situ kapal apa ya, Pinisi Nusantara. Nah, Pinisi Nusantara ini adalah kapal yang memang kita tahu kapal yang dibuat oleh orang-orang Bugis. Tapi ketika itu terbayang itu adalah bahwa kapal itu akan dibawa dengan naik kapal, lalu kemudian baru ditampilkan di dalam expo di Kanada itu. Nah, ketika mendengar hal ini, tadi Gita, ini laki-laki ya, Gita Ardjakusuma itu, dia seorang mantan kapten angkatan laut, mengatakan kepada Sudomo, saya sanggup melayarkan kapal ini. Jadi kapal itu dari apa namanya, dibuat di Makassar, dan itu kapal itu berlayar sampai ke Kanada gitu. Jadi memakan waktu berhari-hari gitu sampai ke Kanada itu.
berkat apa namanya seorang nahkoda yang sebetulnya orang yang dikeluarkan dari angkatan laut gitu. Tapi yang apa namanya itu yang ironis juga itu ketika Presiden Soeharto gitu yang mendengar berita bahwa ketika itu pemberitaan media massa itu sangat kita sudah berhasil apa namanya melayarkan perahu apa ya pinisi Nusantara itu ke Kanada. Jadi bukan omong kosong apa kapal nelayan Indonesia itu dulu sudah sampai ke seluruh dunia gitu. Nah, Soeharto kemudian menyampaikan ucapan selamat gitu. Menelpon dari Bina Geraha itu ke Kanada gitu kepada Gita Arjapusuma. Ucapan selamat sudah mengharumkan nama bangsa gitu. Tapi apa yang terasa oleh seorang Gita Arjapusuma itu seorang yang dikeluarkan dari karirnya dari Angkatan Laut itu, iya itulah dampak dari G30S itu karena orang tuanya yang dianggap terlibat dan itu pun juga masih pertanyaan tanda tanya karena orang tuanya juga tidak diadili, dia kemudian harus keluar dari Angkatan Laut, tetapi dia masih berhasil yang melayarkan Pinisi Nusantara itu ke Kanada gitu. Gita Arjapusuma sudah meninggal ya 2 atau 3 tahun yang lalu ya, dengan usia cukup tua. Tapi dia itu salah satu ya tokoh yang yang apa ya menarik juga menurut saya ceritanya gitu. Terus kemudian ini Pak, saya ingin tahu juga tentang pidato nawaksaranya Bung Karno. Ketika bulan Juni tahun 67 itu kan Bung Karno diminta untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPRS, tapi kemudian ditolak. Mengapa bisa ditolak itu, Pak? Menurut hemat saya, mengapa ditolak itu ada yang mungkin secara bercanda gitu ya. Ada seorang sejarawan yang mengatakan kenapa pidato Bung Karno itu ditolak itu karena itu untuk pertama kalinya Bung Karno berpidato dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bung Karno di dalam pidato-pidatonya dari tahun 45 sampai tahun 65 itu kan tidak pernah. Jadi salamnya itu adalah merdeka gitu. Jadi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu baru pada awal Orde Baru ya. Dan Bung Karno juga ikut ketika itu menyampaikan memulai apa namanya itu dengan itu. Tapi ini bukan itu ya sebetulnya alasannya. Nah, alasan yang jelas itu karena memang sudah ada rencana untuk menolak gitu. Jadi itu hanya alasan saja, alasan karena tapi di dalam Nawaksara itu sangat jelas menurut hemat saya pandangan Bung Karno tentang G30S itu bahwa G30S itu adalah pertemuan dari 3 hal gitu. Yang pertama kebelingernya pimpinan PKI. Dia mengakui. Tapi bukan hanya PKI sebagai sebuah organisasi ya secara keseluruhan, tapi ada pimpinan PKI yang keblinger, yang kebablasan gitu. Kemudian ada subversi nekolim. Ada unsur asing di situ. Dan kemudian yang ketiga, ada oknum tidak bertanggung jawab. Dia tidak menyebut jenderal ataupun tentara yang tidak bertanggung jawab, tapi oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan ketiga itu yang melahirkan G30S. Memang tujuannya ataupun desakannya itu memang untuk membuat Soekarno mundur karena Nawaksara itu kemudian diminta di pelengkap Nawaksara, jadi diulang lagi. Tapi kan itu jelas sangat menghina Bung Karno karena apa? Karena dia sudah jelaskan pandangannya tentang alasan-alasan itu. Tapi ya kalau memang keinginan dari anggota DPR parlemen pada saat itu memang untuk menjatuhkan Bung Karno. Karena apa? Karena tuntutan DPR itu bukan hanya itu ya. Tuntutan DPR itu untuk Bung Karno itu mundur itu karena menyebabkan kebobrokan moral bangsa gitu dan kemudian melanggar syariat Islam. Nah, yang menjadi pertanyaan itu apa syariat Islam yang dilanggar oleh Bung Karno dan apakah itu alasan untuk menjatuhkan presiden gitu? Bahwa Bung Karno mempunyai istri lebih dari 1 orang itu iya gitu. Tapi kan itu bisa menjadikan alasan untuk menjatuhkan dia sebagai presiden.
Nah, kebobrokan moral bangsa itu apa ukurannya gitu? Itu kan tidak jelas juga. Ya, tapi kan tujuannya kita tahu ya tadi dalam rangka ya mengalihkan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto gitu. Jadi secara apa namanya itu, secara hukum itu tap MPRS itu juga apa namanya itu, tahapan-tahapannya itu juga dilakukan secara sistematis gitu untuk menjatuhkan Soekarno gitu. Oke, jadi itu sudah jadi jalan masuknya Pak Harto untuk bisa naik menjadi presiden, karena kan setelah itu kan dianggap jadi penjabat presiden, Pak, ya itu ya. Ya, itu pun juga sebetulnya bermasalah gitu, karena Soeharto ini seperti, saya tidak tahu apakah malu-malu kucing gitu, tidak mau jadi langsung presiden, tapi maunya pejabat dulu gitu. Kelihatannya low profile ya, tetapi justru malah mungkin ambisius ya, tapi diam-diam gitu. Jadi mau pejabat dulu, setelah itu baru setahun lagi baru menjadi apa ya, presiden penuh gitu. Jadi terkesan gitu beliau itu seperti ya tadi low profile, jadi maunya pejabat dulu. Tapi apa yang dilakukan itu secara sistematis itu sudah mengurangi kekuasaan Bung Karno, tapi juga menyingkirkan Bung Karno. Hal ini kan terlihat dalam apa yang terjadi menjelang kematian Soekarno, ketika Bung Karno itu harus keluar dari istana, kemudian tidak dikatakan ditahan di Wisma Yaso, tetapi kenyataannya tidak ditemui oleh orang lain, itu kan sama saja dengan ditahan, tidak boleh ditemui oleh rakyat gitu. Apa yang menjadi apa namanya itu alasan memberlakukan apa ya kondisi seperti itu sebetulnya TAP MPRS nomor apa ya 33 tahun 67 gitu. Jadi TAP MPRS nomor 33 tahun 67 itu adalah pengalian kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Tetapi di situ juga ada ketentuan bahwa Bung Karno itu tidak boleh melakukan kegiatan politik sampai pemilihan umum yang berikutnya. Nah, tidak boleh melakukan kegiatan politik itu artinya tidak boleh bertemu rakyat. Kalau Bung Karno bertemu rakyat, itu dianggap melakukan apa namanya itu kegiatan politik itu. Itulah sebabnya ketika Bung Karno di Bogor, dia ke Jakarta, dia harus mendapatkan 2 surat keterangan dari Pangdam Siliwangi untuk keluar dari apa namanya Jawa Barat, dan kemudian untuk masuk DKI itu harus dari Pangdam Jaya. Jadi dibutuhkan 2 surat untuk Bung Karno bepergian dari Bogor sampai ke Jakarta misalnya gitu. Itu dilakukan terhadap seorang mantan presiden ya. Itu cerita-cerita yang menarik sebenarnya, terutama di akhir-akhir dari masa pemerintahannya Bung Karno itu. Tapi mungkin ada cerita-cerita menarik lagi dari Mas Indra mungkin. Ya Pak, kita kan juga pengen tahu cerita soal wafatnya Bung Karno ya waktu itu. Banyak sekali kita gimana dia ketemu Hatta, ketemu siapa yang mendampingi terakhir. Mungkin bisa ceritakan Pak soal wafatnya Bung Karno ini Pak. Iya, tentu ya ceritanya cerita yang sangat menyedihkan gitu. Di rumah Rahmawati itu ada 8 bundel ya, 8 bundel catatan perawat. 8 bundel catatan perawat itu yang berisi apa yang dilakukan sehari-hari terhadap Bung Karno gitu. Dari tahun 69 sampai meninggal tahun 70. Nah, di situ terlihat bahwa Bung Karno diberi vitamin, Bung Karno demam, Bung Karno pusing, dan kadang-kadang dikasih Valium kalau tidak bisa tidur gitu. Nah, jadi obat-obat yang tidak khusus ya, misalnya Bung Karno yang dicurigai itu mengalami apa ya gejala ginjal gitu, itu tidak ada obatnya gitu. Bahkan Profesor Mahar Marjono mengatakan dia sudah membuat resep obat itu, tapi kan itu tidak ditebus gitu. Resep itu tetap saja disimpan di laci gitu. Nah, itu yang dilakukan terhadap Bung Karno. Bahkan pada suatu saat itu pernah fotonya itu dibuat oleh guru dan kemudian melalui seorang wartawan
itu bisa sampai ke media berbahasa Inggris dan tersebar. Di situ sudah terlihat Bung Karno itu pipinya itu dalam keadaan sembab gitu. Jadi memperlihatkan orang yang tampaknya itu sudah gagal ginjal gitu. Tapi itu tidak dilakukan upaya misalnya kan mendatangkan mesin cuci darah atau apa misalnya. Hal yang senada sebetulnya sudah dilakukan pada tahun 49, pada tahun 50 terhadap Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini penyakitnya cukup parah ketika itu, TBC. Nah, obat TBC ketika itu, streptomycin itu ada, tetapi adanya itu di daerah yang dikuasai Belanda, di Batavia gitu. Dan pemerintah di Yogyakarta itu berusaha keras gitu untuk mendapatkan obat itu ke daerah yang dikuasai oleh Belanda. Obat itu didapat, tapi kan memang Sudirman tidak tertolong lagi ya. Dia sempat dirawat di Panti Rapih di Jogja, itu tidak tertolong lagi dan meninggal gitu. Tapi upaya itu sudah dilakukan dan hal ini tidak diberlakukan terhadap Soekarno. Jadi dibiarkan saja gitu sehingga ya saya sempat menulis email kepada Dr. Kartono Muhammad gitu. Kartono Muhammad juga dia punya bundel 8 catatan perawat itu dan ingin menulis buku tentang itu, tapi sayang dia kemudian meninggal. Dr. Kartono Muhammad itu menjawab pertanyaan saya, apakah betul Soekarno ini dibunuh secara perlahan-lahan gitu. Dan apa jawaban dari Dr. Kartono Muhammad kepada saya? Bung Karno itu tidak dirawat sebagaimana semestinya gitu. Jadi itu jawabannya. Beliau tidak dirawat sebagaimana semestinya. Gitu. Ya. Harusnya ada treatment khusus harusnya ya. Iya, apalagi menyangkut ya misalnya orang yang ada gejala gagal ginjal dan semacam itu. Gitu. Semasa dirawat, apakah Bung Karno itu dikunjungi oleh keluarganya yang lain? Apakah istrinya boleh datang? Karena sangat dibatasi dan termasuk juga jamnya, sehingga yang sering datang itu adalah Rahmawati gitu. Rahmawati yang sering datang. Mega ketika itu sudah menikah dan tinggal di Madiun dengan suaminya. Jadi Rahmawati yang termasuk sering gitu datang berkunjung gitu. Tetapi ya keadaan Bung Karno itu kan sudah sangat menyedihkan gitu. Beliau juga pernah minta uang untuk keperluan sehari-hari di situ gitu misalnya gitu. Jadi yang menarik juga itu bukan yang menarik ya, yang menyedihkan juga itu Soekarno itu kan presiden tanpa pensiun. Jadi nggak ada pensiunnya gitu. Maksudnya uang pensiunnya gitu maksudnya. Okay.